Aku tidak banyak mengeluarkan Bud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazan. Sehat dan tetap stabil kondisinya nggih. Karena jenengan tumut berkami sehingga bisa mengontrol kesehatannya secara rutin dan minum obat secara rutin. Tujuannya agar membuat kondisi jenengan semua yang punya penyakit DM biar bisa tetap produktif dan tetap sehat. Terus pun kenal sekolah dereng. Akan kalau piye dan kandang. Ingkang saya ngandel sampun ngetos nggih. Nah niki dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kedaruratan penderita DM dan penanganannya. Ini sebenarnya penderita gendis nggih DM. Nah, meskipun jenengan sudah minum obat rutin, kadang-kadang ada kondisi tertentu yang membuat jenengan bisa mengalami kondisi darurat. Kondisi darurat pada penderita DM itu nopo mawon. Ini. Nah, kondisi darurat pada penderita diabetes bisa terjadi ketika kadar gula darah turun terlalu rendah atau naik terlalu tinggi dari batas normalnya. Jadi jenengan kan sudah rutin diperiksa, sudah normal, sudah tahu, tapi pada kondisi-kondisi tertentu bisa kadar gula darahnya turun terlalu rendah atau naik terlalu tinggi. Hal ini berisiko menimbulkan masalah kesehatan serius, koma bahkan kematian. Jadi oleh karena itu penting untuk mengenali tanda dan gejala kondisi darurat pada penyakit gula. Nah, ini penyebab DM itu apa kawan? Ketika seseorang mengonsumsi makanan berkarbohidrat, karbohidrat itu kados nasi, gula berlebihan, tepung-tepungan, itu sumber karbohidrat. Termasuk makan-makanan seperti ubi, itu sayur, tapi kalau terlalu banyak juga tidak bagus. Jagung, kentang itu semuanya sumber karbohidrat nih. Jadi semua yang mengandung tepung, mengandung gula itu adalah sumber karbohidrat yang apabila dikonsumsi berlebihan juga tidak bagus. Saluran cerna akan memecah karbohidrat menjadi molekul gula yang lebih kecil atau biasa dikenal sebagai glukosa. Nanti glukosa diserap ke dalam sel tubuh dengan
bantuan insulin yang sebagai sumber tenaga. Jadi gula yang masuk dibantu insulin bisa menjadi tenaga, bisa menjadi energi. Nah, ketika jumlah insulin terlalu rendah atau terjadi kelainan pada sel yang menyebabkan insulin terpakai, kadar glukosa dalam darah meningkat. Nah lama-kelamaan seandainya ini terjadi terus bisa terjadi penyakit diabetes. Ini dia penyebab utama diabetesnya. Begini, 3 penyebab darurat pada diabetes. Yang pertama adalah hipoglikemi, yang kedua ketoasidosis diabetik, dan yang ketiga adalah sindrom hiperglikemi hiperosmolar diabetik. Ini ketiganya. Jadi apabila diabaikan tanpa pertolongan dapat menyebabkan koma, kerusakan otak permanen atau bahkan kematian. Ini kondisi-kondisinya yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, mari kita bahas tentang hipoglikemi. Hipoglikemi adalah kondisi ketika kadar gula darah terlalu rendah. Jadi jenengan perlu mengontrol gula darah sendiri, gula darah di puskesmas secara rutin dan minum obat rutin. Tapi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan gula darah terlalu rendah. Hal ini bisa terjadi karena penderita DM menggunakan obat diabetes yang terlalu tinggi. Jadi misalnya, aku pengen cepat mari, atau minum tidak sesuai dosis. Misalnya sudah disarankan sehari sekali, tapi minum aku tak apa. Menurut nomor antrian, Pak. Nomor antrian. Jadi dia merasa membutuhkan. Jadi kadar gula darah itu tidak bisa diprediksi kilo-kilo. Harus diperiksa di puskesmas atau sama guru bidan ini. Menggunakan penyebabnya adalah menggunakan obat diabetes yang terlalu tinggi, terus lupa makan setelah mengonsumsi obat diabetes atau memakai insulin. Jadi ibu-ibu semua juga harus makan teratur sesuai aturan. Terus makan yang terlalu sedikit atau olahraga terlalu berat. Jadi ketika melakukan aktivitas terlalu berat, jadi misalnya jenengan sudah minum obat, makannya hanya sedikit, terus aktivitasnya terlalu berat, keselen, terus geliang-geliang, itu berarti tanda-tanda hipoglikemi atau kadar gula darah yang sangat rendah. Ini tanda gejalanya, gejalanya nafsu makan meningkat, tubuh gemetar, pusing, lemas, deg-degan, jantung berdebar, keringat berlebih, cemas, gelisah atau pingsan. Ini gejala hipoglikemi atau gula darah yang terlalu rendah. Saat mengalami penurunan gula darah yang terlalu drastis, terlalu rendah, penderita perlu segera mendapatkan asupan gula untuk menaikkan gula darahnya. Bisa diperoleh dengan minum manis atau jus buah, madu atau permen. Enten bener sing pernah mengalami ngeten. Misalnya darah dan minum obat, terus ambil kursi terus aktivitas agak banyak, terus geliang-geliang gemeter deg-degan, enten bener. Terus ini pun solusinya. Lagi kalau sebenarnya karena itu tanda-tanda awal gula darah terlalu rendah, dada gemeter, coba istirahat dulu, minum air putih dulu. Nanti kalau misalnya minum air putih terus gemeter, perlu asupan gula tambahan. Bisa minum manis sedikit mawar. Nanti kalau pentages ikan jadi, atau enggak? Jadi yang penting harus istirahat. Bila gejala belum membaik, bisa mengulangi kembali pemberian gula setelah 15 menit. Jadi misalnya itu saya gemeter, bisa minum manis lagi setelah 15 menit. Terus juga sudah 3 kali dilakukan perbaikan,
dilakukan itu tapi belum ada perbaikan atau kondisi memburuk atau pingsan, segera ke IGD. Misalnya mata bingung ya, es minum manis tapi kondisinya tidak membaik, harus segera dibawa ke rumah sakit. Itu berarti kadar gula darahnya terlalu rendah. Selanjutnya adalah ketoasidosis diabetik. Nah, kondisi ini terjadi ketika sel-sel tubuh yang kelaparan terpaksa memecah lemak sebagai sumber energi. Sel bisa mengalami kelaparan karena tubuh kekurangan insulin atau tidak dapat memakai insulin dengan baik untuk memasukkan glukosa ke dalam sel sebagai sumber energi. Nah, pemecahan lemak ini bisa menghasilkan zat keton yang bersifat toksik atau beracun bagi tubuh jika jumlahnya berlebihan. Nah, ketoasidosis diabetik lebih beresiko terjadi pada penderita diabetes yang mengalami kondisi tertentu seperti infeksi atau yang punya luka, cedera, operasi atau gula darah yang tidak terkontrol dan penyakit jantung. Jadi maksudnya gula darah tidak terkontrol itu minum obat tidak rutin, tidak selalu memeriksakan ke puskesmas. Itu namanya yang tidak terkontrol. Itu rentan terjadi ketoasidosis diabetik. Gejalanya kemauan merasa haus terus menerus, ya. Misalnya ngelak terus menerus, terus anaknya lemas, tubuh merasa lemas, sesak nafas, ambekan itu susah, terus dada deg-degan, mulut dan kulit kering. Jadi mulut itu rasanya garing, rasanya pengen minum terus, lidah juga kering, sering pipis terus. Terus yang khas itu nafasnya berbau seperti ya keton apa ya, seperti buah yang seperti pakainya seperti kayak seng-seng nih kali. Nafasnya seperti seng-seng gitu. Terus mual muntah dan nyeri perut. Terus pusing, pingsan dan koma. Jadi bahayanya ini lebih berbahaya daripada yang tadi. Ini. Nah, ini gejala penderita diabetes yang mengalami gejala ketoasidosis metabolik harus segera mendapatkan pertolongan di rumah sakit. Dokter akan memberikan pengobatan melalui infus dan memberikan insulin untuk menurunkan kadar gula darah secara bertahap. Jadi ini bisa menyebabkan kadar gula darah yang sangat tinggi karena tubuh kekurangan nutrisi dan memecah lemak, jadi awak lemas, gemeter, bahkan bisa pingsan. Nah, selanjutnya adalah sindrom hiperglikemik. Ini disebut dengan hiperosmolar hiperglikemik, terjadi ketika gula darah terlalu tinggi, mencapai 600 atau lebih sehingga darah penderitanya menjadi kental. Ini terjadi kalau gula darahnya sangat tinggi sampai 600 lebih, bahkan kadang-kadang sulit untuk dideteksi saking tingginya. Pada kondisi hiperosmolar diabetik ini, tubuh akan berusaha membuang kelebihan gula melalui urin. Jadi rasanya gue pengen pipis terus membuat penderita diabetes malah mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan karena darahnya terlalu kental, pengen pipis terus, banyak cairan yang terbuang dan jadi kekurangan cairan. Apabila dibiarkan, hiperglikemik ini akan berakhir dengan koma atau bahkan kematian. Sekitar 57% disebabkan oleh infeksi bakteri dan 21% disebabkan oleh konsumsi obat diabetes yang tidak teratur. Dan sisanya disebabkan oleh gangguan penyakit jantung, gangguan ginjal atau stroke. Jadi biasanya ini terjadi dengan
pasien-pasien yang minum obat tidak teratur dan ada komplikasi penyakit lainnya seperti jantung, ginjal ataupun stroke. Misalnya betul nih Mbak, masalahnya tiba-tiba saat ini terpikir itu pengobatannya rutin, kontrol gulanya rutin, dan seandainya ada komplikasi pun juga diobati dengan baik. Maka perlunya ikut kronis berikut yang 6 bulan sekali dilakukan pemeriksaan darah lengkap juga. Ini gejalanya rata-rata hampir sama gitu. Mulut kering dan kehausan. Ini biasanya terjadi karena ini kekurangan cairan, kekurangan cairan, pipis terus tapi ngelak terus, terus mata cekung, kaki dan tangan dingin, dada berdebar, demam, bingung, lemah, kejang, bahkan pingsan. Jadi awaknya lemas, lemas, deg-degan, lemas tapi deg-degan loh. Jadi jantungnya kecil tapi cepat gemeter. Nah, penderita diabetes yang mengalami kondisi darurat ini harus segera dibawa ke IGD atau ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Menjelas nggih? Nah, ini pencegahannya nggih. Pencegahannya yang pertama mematuhi aturan obat-obatan. DM dan insulin yang mencakup dosis dan waktu penggunaan. Jadi kalau panjenengan semua mendapatkan obat dari bu dokter, diberikan obat dari bu dokter harus diminum sesuai aturan. Jangan berlebihan dan jangan dikurangi sendiri. Jadi misalnya ikian aman dan sebagainya, ada aturan-aturan seperti itu ya harus ditaati. Apa kan kayak nanti kita alaman ini aku bosan apa nonton gitu karena bu dokter itu memberikan obat. Jadi kalau bu dokter itu memberikan obat kepada panjenengan semua sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi misalnya loh, dengan aku kok mau obat itu kok penak, aku mau obat itu penak, apa seperti itu. Tapi harus tetap sesuai dengan apa yang diberikan oleh bu dokter. Ya. Terus selanjutnya menjaga waktu makan juga secara teratur. Jadi dengan harus minum obat dan makan dengan rutin. Karena kalau dengan hanya makan dengan hanya minum obat aku pengen medun oke. Terus aku minum obat tapi aku bersih banget. Tapi aktivitasnya berat itu juga tidak boleh. Ini makannya rutin seperti biasa, tapi obatnya juga tetap dilanjutkan terus, ya. Nanti untuk orang lainnya misalnya dengan aktivitasnya berlebihan atau bagaimana atau merasakan misalnya habis minum obat rasanya begini itu bisa konsultasi dengan bu dokter pada waktu di sini. Okay. Terus yang selanjutnya yang perlu dilakukan pencegahannya adalah memeriksa kadar gula darah secara berkala. Jadi dengan memeriksakan kadar gula darah secara berkala itu bisa mengetahui jenengan itu selama minum obat kadar gulanya normal buatan terlalu buatan sakit. Kadang-kadang ada orang yang minum obat kalau dikasih obat malah kok terlalu berlebihan. Berarti mungkin nanti berikutnya akan diberi dosis yang lebih sama dokter. Jadi tidak usah khawatir. Okay. Terus juga nanti misalnya kok ngedrop banget nanti bisa diganti sama bu dokter. Jadi sebaiknya jangan mengganti dosis obat sendiri tanpa sepengetahuan bu dokter. Begitu juga dalam minum obat-obatan yang lain. Karena penderita DM ini kan rutin minum obat. Kalau minum obat yang lain harus juga berkonsultasi dengan bu dokter. Karena ada beberapa obat yang dapat menyebabkan resistensi insulin atau bisa menyebabkan gula darah menjadi lebih tinggi. Jadi jangan minum obat di apotek atau obat sembarangan tanpa izin dokter gitu. Nah, misalnya minum obat mending kalau misalnya ada keluhan bisa langsung ke sini atau mau punya apa. Terus kalau misalnya ada keluhan lain bisa datang ke puskesmas, kok gini begini nanti biar disesuaikan dengan kondisinya. Oh yang
mau lorong gula ki ora entuk mobil iki. Kan gula itu lebih baik. Dan saran saya tidak minum obat juga yang bukan dari ibu dokter. Misalnya bukan dari tenaga kesehatan nih maksud saya, misalnya dikandani anaknya, dikandani sedulurnya, mobil iki lo apa misalnya seperti itu. Harus semua obat yang dikonsumsi harus dikonsultasikan dengan dokter dulu. Kan ya? Nah, selanjutnya ini untuk pencegahannya ya, menyediakan asupan gula seperti permen atau minuman manis yang siap dikonsumsi ketika gula darah mendadak turun. Ini gula darah hiperglikemia